Ya, terima kasih moderator Kang Ali, suara saya cukup jelas. Ya, cukup jelas, Pak Dokter. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini mutalaziman ila Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya kira saya langsung saja ke materi saya. Saya kasih judul agama di pusaran kekerasan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, para peserta Zumiyun dan Zumiyat ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu pada dasarnya adalah hubungan Allah ya, personal hamba dengan Tuhannya. Katakanlah itu dimulai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah beliau mendapatkan inspirasi dari Allah, kemudian beliau menyampaikan ya, hasil inspirasinya itu berupa ajaran. Ajarannya tentu saja ada dua, yaitu ajaran ketuhanan dan ajaran kemanusiaan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang dekat kepada beliau. Lalu kemudian lahirlah sekelompok awal. Dalam Islam disebut as-sabiqun al-awwalun. Ya, disebut para sahabat atau pengikut awal. Dan disebut komunitas. Apa yang disebut komunitas? Komunitas itu adalah sekelompok orang setara, ya, sejajar. Setara, sejajar. Nah, mereka ini sangat setia. Dan mereka yang sesungguhnya yang paling berjasa kepada perkembangan agama ini. Ya, tanpa mereka agama ini tidak akan sampai saat ini. Apabila misalnya yang ada cuma Rasulullah sendiri, kemudian sahabat tidak ada, ya sahabat awal maksud saya, bukan sahabat semuanya, maka tentu saja Islam tidak berkembang sampai sekarang dan sampai ke Indonesia, di negara kita yang tercinta. Nah, setelah periode para sahabat, ya sahabat awal maksud saya, kemudian Islam semakin berkembang. Nah, di sana sudah banyak orang yang menjadi pengikut, ya, pengikut agama Islam dan pengikut Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai warna-warninya, ya, dari berbagai etnis, dari berbagai ras, dari berbagai wilayah, ya, sudah mulai banyak ya strata sosial, strata ekonomi dan sebagainya. Nah, pada saat itulah agama Islam sudah tidak lagi menjadi sekelompok kecil orang, tetapi sudah menjadi besar. Karena itu sudah harus menjadi sebuah institusi. Jadi ada perjalanan dari person Rasulullah, kemudian menjadi komunitas sahabat awal, kemudian menjadi institusi, ya, sekelompok orang, organisasi. Bedanya organisasi dan komunitas adalah kalau komunitas itu orangnya hampir sama, setara. Pada organisasi ini orangnya beragam, kemampuannya beragam, perannya beragam, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang hampir sama. Nah, sebagai catatan awal adalah bahwa ketika menjadi institusi inilah agama sesungguhnya sudah mulai agak berbeda. Ya, sudah mulai agak berbeda dari agama yang awal. Jadi agama pada institusi sudah berbeda dengan agama awal. Mana agama awal? Agama awal ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu tadi, ya, yang saya sebut tadi. Ya, saya kirim tulisan saya ini di chat ya. Kalau ada yang mau lihat langsung baca silahkan. Saya barusan mengirimnya. Nah, apa bedanya? Ya, pada zaman Rasulullah itu pada masa Rasulullah pertama kali menerima wahyu, itu relasi hamba dengan Tuhan saja. Tetapi ketika menjadi institusi, maka relasi agama ini sudah lebih kompleks, bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama penganut, ya, bahkan dengan penganut di luar agama Islam. Nah, karena pada waktu menjadi institusi, agama ini organisasi, ya, dia biasanya ya terus sudah memiliki anggaran dasar, misalnya anggaran rumah tangga semacam itu, ada syarat-syarat keanggotaan, bahkan ada kartu keanggotaan seperti kartu keanggotaan yang dimiliki Dr. Idaman, ya, keanggotaan PMI misalnya, terus punya kebutuhan dana, ya, bahkan ada seragamnya, ya, seperti seragam yang dipakai organisasi-organisasi Islam pun ada seperti seragam-seragam tertentu yang menandakan orang Islam, non-Islam dan seterusnya. Nah, pada waktu menjadi institusi inilah, pada waktu menjadi organisasi inilah, di sana sudah mulai ada istilah kamu, aku.
Ada terpisah antara kamu dengan aku atau kami dengan kalian. Nah, pada zaman seperti itu juga, pada waktu menjadi institusi juga, itulah mulai ada penyelewengan-penyelewengan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, pertanyaannya sekarang, pada titik mana agama terjebak pada pusaran kekerasan? Ya. Nah, pada saat mana? Ya, pada saat menjadi institusi itulah agama terjebak dalam pusaran kekerasan. Contohnya misalnya, nah, tawuran itu akan mudah terjadi ketika ada dua kelompok anak-anak, ya, mudah berjumpa dengan baju yang berbeda, keanggotaan yang berbeda. Tetapi kalau mereka bertemu sebagai individu-individu, barangkali mereka tidak akan melakukan tawuran. Tetapi ketika bertemu kelompok yang mengkristal, maka akan sangat mudah pecah yang namanya kekerasan, pertentangan. Dan, itu sebagai contoh saja. Nah, pada institusi ya, ada kebanggaan yang harus dijaga, ada kekuasaan yang harus dipertahankan, dan yang juga penting adalah ada dana yang harus terus mengalir, dan serta tradisi yang harus dilestarikan. Nah, ya karena saya ini kaprodi dalam tafsir, ya maka saya akan mengutip ayat. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14 disebutkan, ya, ini sangat terkenal ayatnya. Kenapa? Oh, error ya katanya. Coba saya kirim lagi. Coba saya kirim lagi, mudah-mudahan bisa di. Oke, di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Arab Badui berkata, qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman. Tetapi kemudian dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, jangan berkata kalian sudah beriman, tetapi qulu aslamna, katakanlah kami telah Islam. Walam yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, konteks ayat ini adalah bahwa orang-orang pada waktu ketika Islam mulai jaya, ya, mulai maju karena selalu menang perang, banyak kelompok-kelompok di luar Islam itu bergabung dalam koalisi, ya, koalisi umat Islam. Sesungguhnya mereka bukan beriman, ya, tetapi mereka masuk ke dalam koalisi itu agar tidak diganggu oleh suku-suku lain, kabilah-kabilah lain, agar tidak dicaplok kekuasaannya. Jadi mereka itu bergabung karena Islam punya kekuatan politik. Nah, itu belum tentu saja itu bukan berarti mereka beriman, tetapi berislam. Makanya dalam Al-Quran disebut qulu aslamna. Nah, apakah mereka benar-benar beriman? Itu urusan lain. Saya sebutnya urusan kelima atau urusan keempat. Nah, bagaimana upaya untuk mengeluarkan agama dari pusaran kekerasan menurut gambaran yang saya sebut tadi adalah, pertama, yang perlu dilakukan adalah keberagamaan Islam ini harus dikembalikan kepada keberagamaan para pengikut awal. Tolong Kang Ali ditegur kalau sudah lewat waktunya. Ya, apa itu pengikut awal? Mereka yang benar-benar merasakan bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang membebaskan, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Masuk Islam karena Islam membebaskan dia. Atau yang dialami oleh Abu Bakar. Karena dia berislam, maka beliau bisa mengasihi, ya, bisa membebaskan budak. Ya, kemudian merangkul, setara. Ya, para budak-budak pada waktu itu merasa setara kalau mereka berada dalam sebuah majelis dengan orang kaya, dengan orang merdeka, mereka merasa setara. Nah, itulah kekuatan Islam, keberagamaan para pengikut awal. Atau kalau perlu lebih jauh lagi, sebagaimana keberagamaan seorang Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri, yaitu mencerap langsung pencerahan kepada Allah yang Maha Pengasih. Itulah yang sebagaimana digambarkan dalam surah Duha. Saya kira semua menghafal ini. Duha ayat 6 sampai 11, ya. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilam fa'agna. Dan seterusnya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ayat di dalam surah Duha ini adalah gambaran kaum beriman. Itu kaum beriman Rasulullah dan para sahabat awal. Apa? Yaitu menolong yang lemah, yang yatim, yang terpinggirkan, menunjuki mereka yang kebingungan, mencukupi mereka yang kekurangan, pantang berlaku sewenang-wenang, pantang menghardik, dan tak henti-hentinya bersyukur. Nah, kaum beriman itu seperti itu. Yang belum tentu melakukan itu adalah kaum yang Islam, yang berislam. Maksud saya adalah Islam yang dalam bentuk institusi,
dalam bentuk organisasi, belum tentu melakukan hal itu. Tetapi ketika kaum beriman, maka pasti melakukan yang itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Islam melakukan yang seperti itu? Karena mereka terjebak dalam jebakan institusi. Ya, jebakan institusi yang saya sebut tadi, di sana sudah ada keanggotaan, ada baju, ada tradisi, ada dana yang harus mengalir dan seterusnya, sehingga kadang mereka melupakan apa yang asli dari Islam demi untuk menjaga yang namanya kebanggaan, yang namanya baju, yang namanya seragam dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah mengembalikan keadaan umat kepada yang seperti itu, ya, kepada para sahabat awal atau kepada Rasulullah sendiri? Sedangkan kita umat Islam saat ini sudah terlanjur berada pada era institusi dengan segala kompleksitas yang ada. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat itu tentu saja mungkin, karena memang yang dimaksud mengembalikan ini bukan secara fenomenal mengembalikan ke sana, tetapi secara mentalitas kembali ke sana. Mentalitas apa? Ya, mentalitas para sahabat awal, kalau perlu mentalitas seorang Rasulullah Muhammad SAW. Lewat cara apa? Ya, lewat cara pendidikan. Yang kita lakukan seperti sekarang webinar nasional ini adalah bagian dari itu. Pendidikan, pendampingan, ya, advokasi dan seterusnya itu adalah cara-cara untuk kembali ya menyadarkan, merenungkan kembali elan vital umat Islam yang telah hilang itu. Nah, kalau kita melihat beberapa keluhan para pemikir Islam seperti Asghar Ali Engineer, seorang yang menjadi konsentrasi Dr. Muhaimin Latif, ya, Hasan Hanafi, Mahmud Muhammad Taha, yang mereka itu orang-orang yang mengeluh. Kenapa? Mereka mengkritik Islam karena telah kehilangan elan vitalnya, istilahnya. Atau istilahnya Mahmud Muhammad Taha, kehilangan makiyahnya, ya, dan lebih menonjol madaniyahnya. Sesungguhnya itu, kalau saya simpulkan, adalah kegelisahan untuk kembali kepada Islam yang pra-institusional sebagaimana yang ada sekarang ini. Bukan berarti meninggalkan Islam sebagai institusi, karena itu tidak mungkin, tetapi kembali kepada semangat, spirit yang ada pada waktu itu, spirit egaliter, spirit membebaskan, spirit yang tidak menghardik, spirit yang tidak senang-menang. Karena itu, sebagai kesimpulan yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, bahwa untuk mengeluarkan umat Islam dan mengeluarkan agama dari pusaran kekerasan, maka harus ada upaya, ya, dan memang susah. Upaya pertama adalah beranjak dari keberislaman kepada keberimanan. Bukan berarti meninggalkan keberislaman karena itu adalah identitas, tetapi tidak kehilangan isinya, yaitu keberimanan sebagai isi. Kemudian meninggalkan, sekali lagi tidak meninggalkan sama sekali institusionalisasi, tetap pada institusi, tetapi spiritnya kembali kepada spirit para pengikut awal, as-sabiqunal awwalun, yang egaliter, yang tidak suka senang-menang, bukan hanya kepada sesama muslim tetapi juga kepada non-muslim, dan kalau perlu itu sampai kepada spirit kenabian itu sendiri. Memang kita tidak mungkin menjadi nabi, tetapi ada jalan lain yang mirip dengan spirit kenabian, yaitu kesufian. Ya, kalau perlu kita semua menjadi sufi. Terima kasih, saya kira itu moderator Kang Ali yang bisa sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat super sekali ini.